teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Oke, hai teman berdua, selamat Halo. malam semuanya. Kembali lagi dengan kita berdua di CLBK Cerita Langsung bersama komunitas di malam hari ini. Teman Pro 2 FM ini dan John dan juga Cahaya. Ini di malam ini bakal temani kalian di CLBK barengan sama teman-teman dari kampus sebelah ya. Yes, Kota dari Maumere, teman Pro 2 benar sekali FM ini. dari ya. IFTK Lidalero nih. Yes, IFTK Lidalero. Dan malam ini tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol fun dengan mereka karena mereka ini anak-anak desain ya, Cah. Dari mana kan mereka? Dari kampus IFTK Lidalero dengan jurusan DKV Desain Komunikasi Visual. Sesuai Oke. topik kita di malam hari ini, masa depan desain komunikasi visual di era kecerdasan buatan AI, peluang dan tantangan. Berarti kita akan membahas peluang dan tantangannya nih malam teman Betul, berdua. karena mereka ini pasti anak-anak desain yang pastinya juga sudah kreativitas, tapi karena ada AI ini justru yang Yes. katanya aduh, ini bikin Yes. jadi menantang teman Pro 2 Benar FM ini. sekali. Tapi kita mau tahu dulu nih mungkin kalian nama-namanya dan juga perkenalan jurusan apa dari FTK Lidalero, silakan. Yes, dipersilakan. Iya. Gaskan. Oke. Itu adalah mic-nya, silakan. Oke, let's talk. Baik, Oke. perkenalkan nama saya Petrus Beda Batona, biasa disapa dengan William. Oke, ada Oke. Kakak William. Ada siapa lagi silakan? Baik, perkenalkan nama saya Maria Oktaviana Tuboipir, biasa disapa Afni. Oke, Oke, ada Kakak Kakak Afni, Afni. ada Kakak William, Afni dan Dan baik, saya Michael Andri Santiago, biasa dipanggil Andri. Oke, Oh, ada Kak Andri. Jadi ada Andri. William, Afni dan Andri Andri. di malam ini. Nanti Yes. mungkin mic-nya agak deketan ngomongnya nanti ya, mic-nya agak gini. Oke. Jadi teman-teman ini dari jurusan Desain Komunikasi Visual IFTK Lidalero ya. Dan sekarang sudah semester berapa nih bertiga? Bisa pegang? Iya, Agak ya. Untuk kami bertiga sekarang sudah memasuki semester 7. Berarti sudah tinggal TA nih. Yes, benar sekali. Ya, semoga lancar lah TA-nya nanti bro ya, brother ya, dan juga Oke. sister. Siap, terima kasih. Oke. Dan itu- sebelumnya- silakan Cak. Oke, sebelumnya nih saya penasaran nih Kak Hen. Kenapa kalian bertiga memilih jurusan desain komunikasi visual? Apa yang melatar belakangi dari sekian banyak jurusan Ayo. di Indonesia ini begitu? Kenapa pilih? Kenapa pilih? Apakah dapat uangnya atau mungkin tantangannya? Oke, baik. Bagaimana? Yang pertama, karena saya kan juga dulu bisa hobi menggambar. Oke. Terus Oke. jadi saya untuk meneruskan saya punya kreativitas dalam menggambar, dari saya masuk ke desain ini. Jadi Wih, secara tidak langsung mengasah kemampuan saya untuk keren. mendesain suatu karya begitu. Kalau Andi kan suka menggambar ya Cah. Kalau Yes. Afni kenapa nih pilih desain visualnya? Baik, untuk saya, sebelumnya itu saya tidak tertarik masuk ke desain komunikasi visual. Oh, Tidak tidak tertarik tertarik. kamu, Afni. Kenapa? Karena Tata boga saya mungkin kamu pilih? memang Oke. dari awalnya itu saya bekerja di klinik kecantikan. Oke. Jadi mungkin ketertarikan untuk mendesain itu belum ada. Jadi setelah itu Mm-mm. diperkenalkan sama kakak untuk kuliah ke desain komunikasi visual. Dari situ saya belajar untuk mulai menggambar atau mencari tahu tentang desain komunikasi visual itu seperti apa. Mm-mm. Dan ya puji Tuhan sekarang saya Itu cinta. jatuh cinta Akhirnya. dengan desain komunikasi visual. Oke, Oh, dari iya. kecantikan larinya ke Ke desain nih, Cah. desain. Keren ya. Jadi dia punya dua pengalaman di sini nantinya ya. Benar Betul. sekali. Kalau William kenapa nih bisa milih desain komunikasi visual? Oke, baik. Kalau saya masih sama dengan Andri, Mm-mm. memang suka hobi menggambar dan mengasah juga saya punya kreativitas. Pokoknya itulah. Jadi saya senang menggambar dan saya juga memilih DKV supaya bisa ke depannya tuh saya bisa buat saya punya atau usaha sendiri begitu.
Oh, jadi kedepannya mau menjadi seorang wirausaha. Iya. Wih, desain. Desain. Itu kalau misalnya nanti ada tokonya aja, kita harus singgah tuh di tokonya William, tokonya Afni, tokonya Andri, mungkin Woi. sampai suatu saat nanti kalau misalnya mereka bikin toko Amin, ya. Amin semoga kan ya. keren-keren. Yes, dan bertiga ini berarti ini pertama kali datang NDK. Kalau saya sudah 3 kali. Tiga Oh, kali 3 datang kali. ND. Berarti Afni dan William pertama kali datang ND. Ya, pertama kali datang ke ND. ND. William juga pertama kali datang Pertama ND. kali. Wis. Jauh-jauh dari mana nih? Kalau William aslinya Lembata. Lembata. Afni Dari Larantuka. Lembata Larantuka. Kalau Andri Dari Momere. dari Maumere, Maumere. Lembata, Nongmov nih Larantuka. teman Pro 2 FM Oh ini my ya. god. Oke. Keren banget. Dan kalau berbicara tadi tentang ketertarikan kalian Ya. ke desain komunikasi visual. Nah, melihat perkembangan AI sekarang ini, bagaimana kalian melihat perkembangan dalam dunia desain komunikasi visual saat ini tuh cukup menyaingi kalian punya skill atau bagaimana nih? Mengingat juga Canva ada pro-nya, pokoknya segala platform yang berhubungan sama desain itu sudah ada berbayar dan mereka langsung menyajikan nih tanpa kita harus Ya. buat manual. Mungkin bisa dikasih tanggapannya dari Kak Afti? Silakan Afni. Baik, untuk perkembangan AI saat ini tuh perkembangannya sangat maju ya. Jadi dari kami desain komunikasi visual, mungkin bagaimana caranya kami supaya desainnya kami itu tidak harus copy paste dari AI. Oke. Jadi AI itu hanya sebagai kayak alat begitu. Mm-mm. Jadi untuk kami mencari referensi atau contoh-contoh sebagian dari AI, jadi nanti kami terapkan ke desainnya kami, tapi tidak mengikuti semua yang diberikan oleh AI. Oh, Seperti oke. Berarti lebih tepatnya dia buat manual. Kalau AI hanya melihat referensi atau ada beberapa yang kalian ambil elemen-elemen kecilnya untuk menyempurnakan Ya, desain. seperti itu. Ya. Oke. Berarti William, Andri, dan Afni ini di RRI itu akan makan waktu berapa lama nih prakteknya? Kami prakteknya itu selama 2 bulan, 2 bulanan. Berarti Ya. berakhir di Agustus. bulan Agustus. Berakhir ya. Dan di sini nanti untuk program kerja kalian apa nih yang dikerjakan di sini? Program kerja kami selama 1 bulan kami di sini itu kami membuat flyer, terus video basecut, Oke. ya, oke, terus keren. ada kemarin ada Bikin 2 kue tar? teman, Bukan? Bukan dong. kedua teman ada ikut live di luar studio Oke. Oke, jadi untuk memang pengambilan video dan lain-lain. betul-betul mereka into visual ya, Ca ya. Desain benar-benar. visual banget nih. Keren. Oke. Dan berarti kalau menurut kalian bertiga, apakah AI itu merupakan sebuah ancaman atau justru peluang bagi desainer muda nih? Andri dulu silakan. Oke, baik. Kalau Mungkin Andri AI, agak dekat dengan ini. AI sendiri bisa dibilang Oke. bukan ancaman, tapi dia juga mempermudah kami untuk mencari referensi begitu. Karena seorang desainer kan dia itu dalam membuat suatu karya pasti dia lebih menekankan dia punya audiens targetnya yang mau dituju. Sedangkan kalau AI sendiri dia hanya menyajikan pilihan yang mau kita tentukan. Jadi kita contohnya kita ketik mau mencari sesuatu, jadi dia hanya mengumpulkan data-data yang sudah ada. Sedangkan kami desainer kan harus lebih daripada AI. Jadi kami melakukan pendekatan terhadap seseorang, habis melakukan riset, mengumpulkan data-data yang untuk kami buat suatu karya untuk menghasilkan karya yang bagus. Oke. begitu. Setuju sih, keren. Tapi kalau misalnya nih dalam dunia kerja misalnya kan, ada sebuah perusahaan yang tidak memerlukan orang yang mungkin skillnya seperti kalian yang desain grafis karena berbagai macam AI sudah menyediakan nih. Jadi mereka itu cari simple aja gitu kan, dan itu sudah disediakan oleh platform-platform desain. Nah, itu tanggapan kalian mengenai hal-hal seperti itu ya, semakin teknologi semakin maju tuh bagaimana begitu? Oke, baik. Kalau itu kalau dalam di suatu perusahaan kan pasti orang membutuhkan namanya waktu. Jadi Oke. mereka dikejar oleh waktu dan deadline. Yes. Jadi otomatis secara tidak langsung AI juga membantu kita untuk Mempercepat. mengerjakan itu secara cepat. Oke. Oke, Betul keren juga Andri. sih. Dan memang betul, ini ada
ada plus minusnya Cah ya kalau AI ini ya. Yes. Berarti kalau dari POV-nya Andri dulu nih, POV-nya William dulu. Ini sejauh mana AI telah membantu William dan teman-teman untuk bisa bekerja ataupun menjalani PKL di RRI ND ini sendiri? Untuk AI ini membantu kami bertiga di sini selama bekerja di sini itu ketika kami contohnya membuat video beskad atau video tentang perjalanan kayak kemarin yang saya buat itu yang perjalanan ke Ditsuko. Nah itu di situ saya kenapa saya membilang AI ini bisa membantu karena saya mencari dia punya caption. Oke, Captionnya karena kita juga bingung mau kasih masuk caption yang cocok supaya audiens bisa tertarik dan kita punya punya karya itu supaya bagaimana kita bisa menarik audiens itu supaya menonton kita punya karya itu. AI itu saya bisa membantu saya membuat captionnya. Selama saya di sini. Oke, jadi benar-benar membantu. Turut membantu juga Cahaya ya. Yes. Mungkin tergantung mereka tuh menggunakannya dengan gimana gitu mungkin ya. Iya, benar Kadang sekali. AI juga bisa ngerikan Cahaya, mungkin kayak itu tadi kan banyak orang-orang yang menggunakan AI tuh untuk bisa kayak muka kita bisa dijadikan pasang kebadan orang lain. Iya. Dan itu agak mengerikan sebenarnya. Itu teman dampak Pro 2. negatifnya mungkin ya teman Pro 2. Mungkin ini seru sekali obrolan kita. Kita akan kembali lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus Seru bersama banget Cahaya. kita berdua Take a di break. Ya, jadi buat teman Pro 2 jangan tinggalkan 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik Stay kamu. tune. Satu ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Okay, that was Nona Rollerblade. Jalan-jalan. Gitu, teman program ini ya, something like that, ya. Yes. Oke, kita masih barengan sama William, Afni, dan juga Andri. Andri. Ini adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual dari EFTK Ledalero yang sudah semester akhir. Ini keren, kita doakan mereka juga bisa cepat TA-nya teman program MND ya. tepat waktu. Kalau lulus diundang kita bakal gas berdua jelas ya. sekali. Makan di sana ya. Wow. Teman program. Jauh ya. Oke. Dan kalau misalnya nih menurut kalian bertiga nih, William, Afni, dan juga Andri ya, apakah ada yang masih belum digantikan oleh AI dalam proses desain nih sejauh ini? Memang sih AI tahu segalanya, tapi ada tidak mungkin elemen yang sepertinya AI itu belum
Bisa. belum sampai di sini. Oke. Karena ini masih butuhkan manusia untuk bisa melakukannya. melakukannya gitu. Gimana nih? Afni mungkin? Baik, yang belum bisa AI jangkau saat ini yaitu berkaitan dengan budaya, visual budaya. Oke. Karena AI itu dia tidak merangkum semua terkait budaya yang ada di Indonesia ya, atau di mana saja daerahnya. Jadi untuk menggali lebih jauh tentang budaya atau sesuatu yang karakteristik dari sebuah pulau atau budaya itu sendiri, itu AI belum mencakupi itu. Seperti itu. Oke. Karena culture ya. Kalau Andri mungkin apa nih menurut kamu yang AI itu kayaknya belum sampai di sini, sejago-jagonya dia itu? Kalau untuk saya itu dia punya target kepada audiensnya. Karena AI kan kalau untuk sekarang kan dia lebih umum. Dia contoh seperti kita mencari gambar hasil karya seseorang lah begitu. Terus desain itu kan otomatis dia masih ada kekurangannya, cacatnya. Oke. Jadi otomatis seorang desainer pasti dibutuhkan. Jadi AI itu dia tidak dia tidak bisa mencakup semua dan tidak bisa membantu seorang desainer. Terus dia juga AI itu juga dia melarang untuk hak ciptanya. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dia munculkan atau dia berikan kepada kami karena mungkin terhalang hak cipta oleh seorang pencipta desain gitu. Oke. Kalau menurut William? Oke, kalau menurut saya AI belum bisa itu pikiran. Ya, karena mengapa? Karena sebagai seorang desainer itu lebih umumnya tuh kita pakai imajinasi. Setuju. Ya, setuju. Jadi Kalau, kalau apa yang kita mau belum tentu AI bisa bisa mengaplikasikannya. gitu. Oke, setuju Menurut sekali. saya itu. Ini setuju ya saya hebat-hebatnya AI itu belum menyentuh akal manusia di sini. Oh, setuju sekali. Saya sangat setuju di sini. Jadi apapun yang kita kan AI itu hanya membaca prompt ya, yang kita ketik mereka akan buat. Cuman yang kita maksud terkadang mereka belum sampai ke situ, menyentuh hati. Oh, hati. Wow. Ya. Oke, berarti ini juga berkaitan dengan pembuatan logo. Kan kalau pembuatan logo biasa dari perusahaan yang request. Nah, disinilah mungkin peran kalian ditonjolkan karena AI tidak mungkin bisa mengaplikasikan apa yang dimau perusahaan karena itu kan pasti pembuatan logo tidak sembarangan seperti itu. Berarti menurut bertiga nih, biasanya kamu sebagai mahasiswa desain komunikasi visual ya, bagaimana pengalaman PKL di RRIND ya? Kita bahas dari itu karena kamu PKL di RRIND membantu kamu untuk bisa memahami kebutuhan industri kreatif yang terus berkembang pada saat ini. Abni silakan mungkin. Baik, selama magang di sini, AI itu membantu kami. Ya, AI membantu kami selama magang itu. Kami bisa mengejar deadline-nya untuk waktunya. Terus dengan beberapa bagian prompt yang dibutuhkan juga. Terus untuk desainnya sendiri. Kalau selama ini kami buat itu desainnya itu mungkin sudah ada ya. Jadi desainnya itu sudah ada dari RRI punya. Jadi kami hanya menyesuaikan saja sesuai desain yang ada. Oke, kalau berbicara AI tidak terlepas dari yang namanya hak cipta dan orisinalitasnya nih teman Pro 2 ya. Apa dampak AI menurut kalian bertiga terhadap etika dalam dunia desain di sini, khususnya terkait hak cipta dan orisinalitas karya nih? William, menurut kamu gimana? Ya, mungkin boleh diskusi dulu 30 detik ya. Silakan. Ayo, katakan. Oke. Tentang hak cipta ya. AI itu dia bisa ambil
ambil karyanya, contohnya karyanya saya. Dia cantumkan di dalam, terus kayak orang men-share, mencari, terus munculnya karyanya saya. Nah, di situ otomatis itu kayak apa ya? Itu kan hak ciptanya saya ya, itu kan karyanya saya. Nah, terus itu kayak mengambil tanpa izin gak sih? Iya, AI-nya. Terus apa sih? Jadi mungkin kalau misalnya let's say kalau misalnya AI ini kalau soal karya mungkin itu ya kembali ke kita yang bisa menjaganya, mungkin saya dan juga teman-teman. Kalau misalnya kita bisa bikin aktivitas seperti let's say lagu Veronica gitu ya, yang dibikin lagu AI tapi memang itu ya mungkin dibikin oleh si I forgot the name that guy ya. Ya, dan itu memang mungkin karyanya dia yang bikin lagu tersebut ya, dan dia juga punya hak ciptanya ya, dan dia juga bisa mendaftarkan di publisher atau gimana gitu memperoleh. Pun seperti teman-teman yang mungkin mendesain visualnya, dia bisa mendaftarkan hak patennya kalian gitu ya, walaupun AI dibantukan AI, tapi itu bisa menjadi hak patennya kalian karena kalian yang mendaftar duluan di sini teman Pro 2 ya. Yes, benar sekali. Dan kalau berbicara tentang AI juga desain ini biasanya kan bisa dikenali ya, desain manusia sama AI kebanyakan kita bisa langsung tahu tuh ciri khas ini AI punya begitu kan, dan ini memang orang yang buat pasti ada perbedaannya begitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya nih, saya sedikit penasaran dengan kalian bertiga, kalau disuruh memilih mungkin bisa dijawab ya satu-satu antara desain logo dan desain poster, karena saya lumayan tertarik dengan desain ya. Mungkin dari Andri dulu, lebih memilih apa? Kalau saya untuk pembuatan logo. Pembuatan logo, kenapa? Ya, karena kalau logo kan ya kita tidak muluk-muluk lah, bisa menghasilkan cuan lah. Terus pendekatan kita membuat logo kan secara otomatis kita harus one to one sama orangnya. Jadi otomatis kita lebih memahami jadi apa mau yang kita buat begitu. Kalau Kak Afni sendiri milih logo atau untuk poster? saya sendiri lebih ke logo. Logo juga. Karena logo itu sebelum kita buat logo itu kita pasti riset secara mendalam. Benar. Karena logo itu bukan dibuat sembarangan. Jadi logo itu diciptakan dari riset dulu. Setelah riset kita komunikasikan dengan klien yang meminta kita untuk buat logo. Ya. Kalau memang di ACC berarti logo itu jadi. Jadi logo itu kayak ya diciptakan dari riset yang mendalam ya. Benar. Lanjut ke William. Logo atau poster? Baik, kalau sama saja. Untuk keduanya juga sama saja. Tergantung kita membuat sesuatu juga perlu kita riset dengan klien. Tapi kalau disuruh memilih nih ke lebih memilih ke logo. Ke logo juga. Berarti tiga-tiganya logo, dan ini juga salah satu yang sebenarnya AI tidak terlalu mampu untuk mengaplikasikannya ya, karena perlu riset yang panjang. Betul. Keren sih. Betul. Orang juga kan pasti kan maunya original teman Pro 2. Ya walaupun dibantu AI tapi tetapnya butuh kreativitas di sini teman Pro 2. Setuju. Oke, mungkin last but not least terakhir apa yang bisa kamu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin in love dengan desain komunikasi visual tapi mereka masih belum terlalu pede gitu ya. Bisa jadi ya belum terlalu pede, mungkin bisa disampaikan. Mungkin masih tidur gitu untuk bisa desain gitu. Ini harus bahan bawaan. Andri dulu silakan, pesannya singkat aja. Pesannya untuk desain, jadi kalau untuk teman-teman yang mau masuk jurusan desain tidak usah takut atau ragu, karena kebiasaannya kan mereka takut kalau DKV ini pasti banyak tugas, banyak begadangnya, tetapi DKV itu asik. Kita banyak belajar, banyak mengenal orang, terus mengasah kita punya kemampuan dan pola pikir kita. Secara tidak langsung kita diajarkan untuk langsung terjun ke lapangan dengan kita punya kreativitas yang mungkin dulunya kita mungkin mampu, tapi karena ragu tentang DKV jadi kita ragu-ragu. Tapi jangan pernah takut masuk DKV karena DKV itu asik. Sekian. Oke. Abdi, silakan, DKV itu asik, men. Baik, untuk saya untuk teman-teman yang mau bergabung di desain komunikasi visual, jangan takut karena di sana kita akan sama-sama berkarya dan kita bisa kembangkan kita punya kreativitas yang ada di sana. Oke, jangan takut untuk berkarya. William, last but not least, silakan. Ya,
apa ya? Sebenarnya sama saja sih. Oke. Kak. Ayo. Ya paling ajaklah adik-adik mungkin yang Ah. masih ragu DKV bisa dikenalkan juga DKV ada apa Ya. aja jadi biar mereka bisa tertarik mungkin. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung, DKV bukan soal menggambar atau membuat logo saja. Di sana juga ada bermacam-macam yang harus kita belajar. Di antaranya tuh fotografi, videografi, ilustrasi, dan desain grafis. Jadi bisalah mengembangkan bakatnya di dimanapun itu. Oke, jadi buat kamu-kamu nih para calon-calon konten creator mungkin ya yang apa-apa langsung di konten tuh bisa langsung masuk ke DKV karena ada videografinya juga di sana. Yes, sekarang Keren. belajar desain visual ya. Yes. Dan itu dia obrolan fun kita teman Pro 2 bersama Wow. teman-teman dari FTK Ledalero, ada Andri, Afni dan juga William ya. Mahasiswa desain komunikasi visual yang sedang PKL dari ND ya. Pokoknya kita doakan sukses terus buat mereka semuanya dan cepat di graduate kan ya. Oke, Teman tepat Pro 2. waktu. Yes. Dan setelah ini akan ada music live chat ya. Benar sekali, Relay dari Pro 2 Jakarta buat teman-teman stay tune terus bersama kami di 92,2 Yes, ada FM. saya dan juga Polo temani kamu di siang hari ini. Stay tune.